Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak, untuk materi kita bahas mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10 semester 2 tentang manusia purba di Indonesia dan dunia. Sebelum membahas materi, ada tujuan pembelajaran kita, yaitu menyebutkan jenis manusia purba di Indonesia, membedakan jenis manusia purba di Indonesia, menjelaskan manusia purba di dunia, mengidentifikasi tokoh-tokoh peneliti manusia purba di Indonesia dan hasil temuan, mengidentifikasi wilayah temuan manusia purba di Indonesia, memahami jenis manusia modern, menganalisis 4 ras yang ada di dunia berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan para ahli. Baiklah anak-anak, kita bahas materi kita. Yang pertama, jenis manusia purba di Indonesia. Adapun jenis-jenis manusia purba di Indonesia, yang pertama, Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus robustus, Pithecanthropus mojokertensis, Pithecanthropus erectus, Homo silensis, Homo mojokertensis. Nah, ini salah satu contoh fosil jenis manusia purba Meganthropus. Penemu fosil tersebut yaitu von Koenigswolff pada tahun 1936 sampai 1941 di Sanggiran. Adapun ciri-ciri fosil tersebut yaitu bertubuh kekar, berahang besar, gerahamnya menunjukkan ciri manusia namun mendekati ciri kera. Manusia purba ini berukuran serba besar sehingga diberi nama Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia besar dari Jawa. Yang kedua, contoh fosil manusia purba jenis Pithecanthropus. Penemu fosil tersebut yaitu Dr. Eugen de Bois pada tahun 1891 sampai 1893. Adapun ciri fisiknya yaitu berbadan tegap, tulang tengkoraknya besar, bentuk kepalanya lonjong, berjalan tegak, tidak mempunyai dagu, volume otak 750 cc sampai 1300 cc, berat badan kurang lebih 100 kg. Yang ketiga, contoh fosil jenis manusia purba Homo. Adapun ciri-ciri fosil tersebut sudah mirip dengan manusia sekarang. Volume otak berkisar 1350 sampai 1450 cc, alat pengunyah rahang, gigi, dan otot tengkuk sudah mengecil. Otak besar dan otak kecil sudah berkembang, berjalan tegak, muka tidak terlalu menonjol. Manusia purba jenis Homo yang ditemukan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, Homo wajakensis atau Homo dari wajak, ditemukan oleh Van Rietschoten tahun 1889 di desa Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur, dan diselidiki oleh Eugen de Bois. Dengan adanya temuan ini, kurang lebih 40.000 tahun yang lalu, wilayah Indonesia sudah dihuni oleh jenis Homo sapiens yang merupakan ras yang berbeda. Manusia wajak ini dianggap sebagai suatu ras tersendiri, yaitu subras Melayu. Yang kedua, Homo solensis ditemukan sekitar tahun 1931 sampai 1934 oleh Terkar dan Alfenut di Desa Ngandong di lembah Sungai Begawan Solo. Yang ketiga, Homo sapiens artinya manusia cerdik. Jenis ini sudah mempunyai kebudayaan yang lebih tinggi daripada manusia purba jenis lainnya. Homo sapiens yang berkembang di Indonesia merupakan kelanjutan dari Homo wajakensis. Ini adalah peta penemuan manusia purba, yaitu di daerah Sanggiran, Rinil, Ngandong, dan Mojokerto. Daerah ini berada di Kepulauan Jawa. Nah, ini ya petanya. Nah, sekarang penyebaran manusia purba di Indonesia. Gelombang pertama sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Austronesia membawa kebudayaan Neolitikum dikenal dengan bangsa Proto-Melayu. Mereka datang melalui 2 jalur. Yang pertama, jalur barat, yang kedua jalur timur. Jalur barat yaitu di Semenanjung Malaya, Sumatera, menuju Jawa dan Kalimantan, berakhir di Nusa Tenggara. Sedangkan jalur timur, Teluk Tonkin, pantai Asia Timur, Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku,
Papua berakhir di Australia. Gelombang kedua sekitar 500 sebelum Masehi. Gelombang kedua ini juga termasuk dalam rumpun bangsa Austronesia, disebut Deutero Melayu. Mereka membawa kebudayaan Dongson atau kebudayaan perunggu. Nah, jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Yang pertama, manusia purba dari Cina. Jenis manusia purbanya yaitu Homo pekinensis ditemukan di Goa Kotin oleh Davison Black. Jenis ini menyerupai kerangka Pithecanthropus erectus. Para ahli menyebutnya dengan nama Pithecanthropus piquitensis atau Sinanthropus piquitensis. Yang kedua, jenis manusia purba di Afrika, yaitu manusia purba di Afrika disebut Homo africanus, ditemukan oleh Raymond Dart. Setelah direkonstruksi ternyata membentuk kerangka seorang anak. Fosil ini diberi nama Australopithecus africanus, mirip dengan penduduk asli Australia. Penemu fosil kedua ditemukan oleh Robert Broom, berupa fosil tengkorak orang dewasa di tempat yang sama. Yang ketiga, manusia purba yang ditemukan di Eropa. Jenis manusia purba di Eropa disebut Homo neanderthalensis, ditemukan oleh Rudolf Virchow di lembah Neder, Dasseldorf, Jerman Barat. Selain itu juga ditemukan di Guaspi, Belgia. Di Prancis ditemukan manusia Pithecanthropus robutus dan Paranthropus transvalensis. Di Amerika Selatan ditemukan manusia purba disebut Australopithecus dan Homo cro-magnon. Nah, adapun perbedaan jenis Pithecanthropus erectus dan Homo sapiens. Pithecanthropus ruang tengkorak kurang dari 1000 cc. Tulang kening lebih menonjol, tulang rahang bawah lurus ke depan sehingga tidak berdagu. Tinggi 165 sampai 170 cm, berat badan sekitar 100 kg. Sedangkan Homo sapiens ruang tengkorak lebih dari 1000 cc, tulang kening tidak menonjol, memiliki dagu, tinggi 130 sampai 210 cm, berat badan 30 sampai 150 km. Adapun penemuan manusia purba modern. Apa sih yang dimaksud dengan manusia purba modern? Yaitu manusia yang termasuk ke dalam spesies Homo sapiens dengan kapasitas otak kurang lebih 1450 cc, hidup sekitar 15.000 sampai 150.000 tahun yang lalu. Disebut modern karena hampir mirip atau menyerupai manusia yang ada saat ini. Jenis-jenis manusia purba Homo sapiens yang ditemukan di beberapa tempat di dunia seperti di Inggris yaitu manusia Swampthorpe, di Neder yaitu manusia Neanderthal, di Prancis yaitu manusia Cro-Magnon, di Irak yaitu manusia Cyanida. Di Palestina yaitu manusia Gunung Karmen ditemukan di Gua Tabun, manusia Stemen berasal dari Jerman. Adapun 4 ras besar di dunia, berdasarkan fosil yang ditemukan, para ahli menggolongkan manusia di dunia ke dalam 4 ras. Yang pertama, ras Australoid, yaitu golongan manusia yang kini sisanya hidup tersebar di pedalaman Australia. Yang kedua, ras Mongoloid, yaitu golongan manusia yang jumlahnya paling banyak dan hidup tersebar di seluruh dunia. Yang ketiga, ras Kaukasoid, yaitu golongan manusia yang kini hidup tersebar di Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan Asia Barat Daya. Yang keempat, ras Negroid, yaitu golongan manusia yang hidup tersebar di Afrika. Baiklah Nana, itulah penjelasan dari Ibu tentang materi manusia purba di Indonesia dan dunia. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.